warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Sehat semuanya? Alhamdulillah, Tad. Ya. Pak Ismet, Ya, Pak Yusuf sakit apa? Pak, kenapa? Pak Yusuf paling Kenapa? sakit apa waktu itu? Ya kena COVID. Oh, tapi udah ini ya, udah sembuh ya? Udah sembuh. Udah kembali semua keluarganya juga udah. Oh, satu keluarga kena ya? Ya, Satu keluarga? satu keluarga. Oh, alhamdulillah sudah sembuh. Jadi Baik, kita awali dengan surat Al-Fatihah. Sebentar. Baik semuanya. Ya disimak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kemarin sudah di-share, ada yang share tentang naber ya. Ya, Tad. Dan kita sudah sampaikan naber ini bukan hanya di ayat terakhirnya, tapi pada ayat iya karena setiap ada iya atau huruf yang bertasdid selain huruf qalqalah pertama, yang kedua selain huruf gunnah, huruf nun dan mim yang bertasdid, dia tidak naber tapi dia gunnah, wajibul gunnah. Sedangkan kalau huruf yang qalqalah ya tidak dinaberkan karena memang disyedahkan dia langsung. Kecuali kalau posisinya memang posisi seperti hukum mad far'i, mad lazim, mutsaqal kalimi seperti dalam surat Al-Fatihah ayat terakhirnya. Ya, naber itu pada huruf apa saja. Dan ini bisa terjadi pada huruf, bisa juga terjadi pada makna. Ya, pada makna ya bisa dalam soal Maidah nanti kita akan cek gitu ya. Oke, silakan dimulai langsung Pak Haji. Enggak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang kedua
keduanya Pak Samsul. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, Amin. Pak Nafiu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Ya, Pak Armi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Pak Iskandar. بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin. Pak Budi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pak Cepi. Pak Cepi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pak Ahmad. Pak Ahmad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pak Endang. Kasih Pak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pak Sofyan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pak
Supono udah siap belum ya? Pak Supono. Pas masuk langsung mulai Pak Supono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. langsung Pak Supono. Komputernya ngadet pakai HP. Sehat semua, Pak? Yuk, ayo langsung Pak Supono. Alhamdulillah. Baca. Baca Al-Fatihah Pak Supono. Oh iya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, sudah semua Tat. Ya, alhamdulillah. Catatan untuk tetap dievaluasi masalah sebetulnya memang di masalah dzauq ya, masalah yang memang ini masalah sifatul huruf yang memang belum saya sentuh karena memang masih berkutat pada masalah makharijul huruf. Jadi bacaan seseorang bisa memiliki aura atau terdengar lebih bagus itu karena memang dia mempraktekkan sifatul huruf gitu. Sifatul huruf adalah sesuatu yang melekat pada setiap huruf ketika kita mengucapkannya, sama seperti bahasa juga, bahasa Inggris atau bahasa yang lainnya. Sifatul huruf berkaitan tentang masalah dia dibaca mengalirkan nafas atau tidak, ini atau dibacanya dengan suara yang dikeraskan syiddah atau tawasud atau rihwah, tawasud pertengahan, rihwah atau ringan, apakah syiddah atau tidak gitu. Ini masalah pengucapan begini ya, paling banyak adalah mengalir nafasnya atau tidak, keras, sedang atau ringan ucapannya. Dan ini belum ya saya sampaikan karena kondisional ya, kita fokus dulu pada masalah pengucapan makharijul huruf ya. Saya paham tentang kondisi Bapak-bapak semuanya yang mungkin tidak mungkin saya akan membahas masalah ini karena akan banyak menyita waktu gitu ya. Oke, langsung saja ke pembahasan. Kemarin ada yang nge-share tentang naber ya, alhamdulillah, tapi memang perlu dipahami naber ini bukan dalam soal Fatihah, bukan hanya waladhdallin saja ya, tapi dikata iyyaka na'budu, iyyaka ya, sebetulnya tidak ditahan sama seperti huruf nun, seperti innahu kana tawwaba, nabernya ringan. Kalau waladhdallin memang tidak waladhdallin, ada yang memang memperdengarkan nabernya, memperdengarkan seperti gini. Nah, biasanya dalam
perlombaan MTQ dia akan memperdengarkan kepada juri. Ya, coba perdengarkan nabernya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya. Tapi tidak mesti harus dikeraskan. Ya, karena ya yang lain pun memandang nabar tidak mesti harus seperti seseorang bicara syiddah dikeraskan. Cukup ya dibaca sedang saja. Kadang-kadang kita kalau mendengar sesude, sesurem, ya nabernya malah nggak ketara gitu, nggak kedengar, nggak kurang jelas. Ya, bisa disimak bacaannya sesude, sesurem. Baik, langsung saja ke surat selanjutnya, surat apa nih? Al-An'am. Al-An'am 69. 69. Mangga silakan. 70 sekarang. 69, Pak. 69. 69 ya. Oh, 36. Ya. Kelewatan. 136. Ya ini ya. 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 A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma 'alal ladzina yattaquna min hisabihim min syai'in walakin dzikra la'allahum yattaqun. وذر الذين اتخذوا وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل gimana Tat? Syafi'u wa in tadil kulla adlin wa in ta'dil kulla adil wa in ta'dil kulla adlin la yukhad minha ulaika alladina ubsilu bima kasabu lahum sarabum min hamimin wa adzabun alimum bima kanu yakfurun. Oke, cukup ya. Mohon maaf dipotong karena ayat surat Al-An'am ini kalimat-kalimatnya memang beda dengan surat yang lainnya. Saya sendiri kalau menghafal surat ini agak puyeng gitu ya kalimat-kalimatnya. Jadi dalam bacaannya juga memang agak rumit. Ya, kita bagi dua aja, masing-masing setengah halaman. Oke, selanjutnya silakan. Selanjutnya Pak Samsul. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul anad'u min dunillahi ma la yanfa'u
ما لا ينفعنا ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض As-sayatin. Ulang lagi coba. Kalladzi istahwathush أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو عالم الغيب وهو الحكيم الخبير. Ya, Masya Allah. Pak Nafiu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين فلما رأى القمر بارزا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهي للذي
fataras samawati wal arda hanifan wama ana minal musyrikin. Ya, cukup. Diulangi lagi di ayat ini wajjahtu. Ya, selanjutnya. Pak Armi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين وحاجه قومه قال Di situ nabar ya. Punten, bentar. Wahajahu gitu. Itu kan nabar. Ada nabarnya. Kemarin sudah dibahas. Ya, yang diulang lagi. Wahajahu qaumuh. Jahu kaumuh wala tuhajjuni fillah. Nah, ini nabar juga di sini ya. Ya. Atuhajjuni fillah. Coba. Qala atuhajjuni fillah. Waqad hadan wala akhafu ma tusrikuna bih ila an yasha'a rabbi syai'a wasi'a rabbi kulla syai'in ilma afala tatadhakkarun. Wa kaifa akhafu ma asraktum wala takhafuna wala panjangnya wala takhafuna annakum asraktum billahi ma lam yunazzil bih alaikum sultana fa ayyul fariqaini ahaqqu bil am. Nah, ini nabar di sini. Fa ayyul fariqaini ahaqqu bil am in kuntum ta'lamun. Oke, Masya Allah. Selanjutnya Pak Andi. Pak Andi Iskandar. Pak Iskandar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allazina amanu wa lam yalbisu imanahum bidulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahim ala qaumih narfa'u darajatin man nasha' inna rabbaka hakimun alim. Wahabna lahu Ishaqa wa Yaqub kullan hadaina wa nuhan hadaina min qabl wa min surriyatihi Daud wa Sulaiman. Sebentar. Lewat dzurriyyah. Wa min dzurriyyatihi, ini juga nabar. Wa min dzurriyyatihi
Wa min surriyatihi Dauda wa Sulaiman wa Sulaiman Dauda wa Sulaiman wa Ayyuba wa Yusufa wa Musa wa Harun wa kadzalika najzil muhsinin wa Zakaria wa Yahya wa Zakaria wa Yahya wa Isa wa Ilyas kullun minas sholihin. Oke, cukup. Ya, selanjutnya. Budi. Cepi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma qadarullaha haqqa qadarihi idz qalu ma anzalallahu ala basarin min syai'. Qul man anzalal kitabal ladzi jaa'a bihi Musa nura wa hudan linnas tas'alunahu qaratisa Saya pendekkan. Qaratibasatubadunaha wa tuhfuna kasira wa ulimtum ma lam ta'lamu antum wala aba'ukum. Hanya panjang. Wala aba'ukum Qulillah thumma jarhum fi khawdihim yal'abun.
Wahaza kitabun anjalahu anjalnahu mubarakum panjang mubarakum masaddiqul ladzi baina yadayhi walitunzira ummal qura wa man haulaha walladzina yu'minuna bil akhirati yu'minuna bih wa hum ala salatihim yuhafidun. Oke, cukup. Ya. Pak Ahmad. Minasyaitonir rajim. Waman adlamu mimman iftara ala Allahi kadiba. Allahi kadiban aw qala uhiya ila Kadiban aw qala. Okay. Kadiban aw qala uhiya ilayya lahum yuha walam yuha ilaihi syai' walam yuha ilaihi syai'. Sebentar. Syai' ini kalau diwakafkan dia jadi naber. Ya, walam yuha ilaihi syai'. Gitu. Walam yuha ilaihi syai'. Wa man qala sa'unzilu mislama anzalallah walau tara idzid dhalimuna fi gomaratil maut wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakum yawma tujzauna adabal huni bima kuntum taquluna 'alallahi ghairal haqqi wa kuntum an ayatihi tastakbirun. Walaqad ji'tumuna furoda kama khalaqnakum awwala marrah wa taraktum ma Fataroktum ma khawwalnakum waro'a duhurikum wa ma naro ma'akum sufa'a akumul ladzina za'amtum annahum fikum suraka. Ya. Lakod ini apa baca gimana?
Tak Lakot dibaca apa lakot? taknya. Lakot, takot, Lakot, takol, lakot, taqatta'a bainakum. lakot, takol, la'abainakum. Takot to'abainakum. Taqatta'a. Lakot, tak, gimana Ustaz? Takot Laqad taqatta'a. Lakot, takoto abainakum wa dhalla ankum ma kuntum tazumun. Ya, Masya Allah. Pak Endang. Pak Endang Romjali. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha falikul habbi wan nawa yuhrijul hayya minal mayyiti wa muhrijul mayyiti minal hayyi. Dzalikumullahu falanna Fa'anna. Dzalikumullahu fa'anna tufakun. Falikul isbahi wa ja'alal laila sakana wasyamsa wal qamara husbana. Dzalika naqdirul aziz. Dzalika taqdirul azizil alim. Wa huwa alladzi khalaq wa huwa alladzi ja'ala wa huwa alladzi ja'ala lakumun nujuma litahtadu biha dhulumatil barri wal bahri. Qad Fasalna nal ayati qaumi ya'lamun. Wa huwa alladzi ansha'akum min nafsin pendek ansha'akum min nafsin wahidatin famustaqarrun wa mustaqawda Ya. Qad fasalnal ayati liqaumin Yafqahun. Cukup ya. Yafqahun. Pak Sofyan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa huwal ladzi anzala minas samaa'i ma'an fa akhrajna bihi nabata kulli syai'in fa akhrajna minhu khadiran nukhriju minhu habban mutarakiba wa minan nakhli min tal'iha qinwanun daniyatun wa jannatin min a'nabin waz-zaituna war-rumana mushtabiha wa ghayra muttasyabih. Unzuru illa thamarihi idza asmara wa yan'ih
Inna fi dzalikum laayatil liqaumin yu'minun. Wa ja'alu lillahi syuraka'al jinna wa khalaqakum wa kharaqu lahu banina wa banatim bighairi ilm. Subhanahu wa ta'ala amma yasifun. Badi'us samawati wal ard. Anna yakunu lahu waladu wa lam takun lahu sahibah. Wa khalaqa kulla syai'in wa huwa bikulli syai'in alim. Penuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Dzalikumullahu rabbukum la ilaha illahu khaliqu kulli syai'in fa'buduh. Wa huwa ala kulli syai'in wakil. La tudrikuhul absaru wa huwa yudrikul absar. Wa huwal latiful khabir. Qad ja'akum basairu mir rabbikum. Faman absara fali nafsih. Wa man amiya fa'alaiha. Wa ma ana alaikum bihafiz. Wa kadzalika nusarriful ayati wa liyaqulu darasta wa linubayyinahu liqaumin ya'lamun. Ittabi ma uhiya ilaika mir rabbik Ittabi ma uhiya ilaika mir rabbik la ilaha illahu wa a'rid anil musyrikin. Ya, cukup. Bu Upi. Bu Upi. Di-unmute dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau sya'allahu ma asraku wa ma ja'alnaka 'alaihim hafidha wa ma anta 'alaihim biwakil wala tasabbul ladzi wala tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fayasubbullaha adwan bighairi ilm. Kadzalika zayyana likulli ummatin amalahum thumma ila rabbihim marji'uhum fayunabbi'uhum bima kanu ya'malun. Diganti aja. Wa aqsamu billahi jahda aymanihim la in ja'atkum ayatun la yu'minunna biha. Qul innamal ayatu indallahi wa ma yush'irukum annaha idza ja'at la yu'minun. Wa nuqallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwala marratin wa nazaruhum fi tughyanihim ya'mahun. Pak Yusuf. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
walau annana nazzalna ilaihimul malaikata wa kallamahumul mauta wa hasyarna alaihim kulla syai'in qubulan ma kanu liyu'minu illa ayyasha Allah walakinna aktsarahum yajhalun. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'duhum ila ba'din zuhrufal qawli gimana? Ila ba'din zuhrufal qawli ghurura walau syaa rabbuka ma fa'aluhu fazarhum wa ma yaftarun. Walitasgha ilaihi afidatul ladzina la yu'minuna bil akhirati waliyarzauna waliyaqtarifu ma hum muqtarifun. Ya, cukup. Sudah semua, Tad? Sudah semuanya? Ya. Ya, alhamdulillah. Kita akan terangkan tafsirnya. Tapi sebelum itu saya ingin memberikan motivasi ya tentang keadaan bagaimanapun juga seseorang ya berusaha untuk meminta pemaafan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebab memang tidak ada yang sempurna. Tidak ada yang sempurna dari seseorang ketika dia melakukan peribadatan semaksimal apapun. Ya, karena Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling sempurna dan dia telah mengabdikan 23 tahun dalam dakwah yang kita tahu sempurna, tetapi tetap Allah Subhanahu wa taala ketika ya beliau di Mekah ketika haji wada turun surat terakhir kepada beliau yang mengabarkan dekatnya ajal beliau ya idza jaa nasrullahi wal fath, apabila datang kepada kalian kepadamu wahai Muhammad nasr, sebuah pertolongan dan penaklukan kota Mekah. Ibnu Abbas mengatakan ini tanda dekatnya ajal beliau sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah ini ada, maka persiapkan kematian itu untuk banyak fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Banyak ya memuji Allah Subhanahu wa taala, banyak mengucapkan subhanallah walhamdulillah astagfirullah. Para ulama menyebutkan ini adalah kalimat penyempurna di mana rangkaian kehidupan seseorang akan sempurna ketika ditutup dengan kalimat ini. Kekurangan, kealfaan dan hal-hal yang lainnya yang ada dalam sebuah pengabdian, ketaatan kepada Allah ya akan tercukupkan. Makanya kita kalau habis sholat, kenapa harus istighfar? Karena fungsi istighfar bukan hanya untuk ya menghapuskan kesalahan, tetapi juga menyempurnakan kekurangan. Kita sudah bahas fungsi istighfar di beberapa bulan yang lalu. Ya, habis sholat kita astagfirullah,
apa yang salah dari kita kok sampai harus istighfar? Istighfar ini fungsinya untuk menyempurnakan kekurangan-kekurangan kita. Pun ketika kita kalau ngaji baca ya subhanakallah wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala padahal kita sedang bermajlis dengan majelis ilmu. Kenapa? Karena memang boleh jadi di situ ada kekeliruan, ada kekurangan dan yang lainnya. Ya. Tentang kaitannya dengan kehidupan kita, ya, kita yang saat ini di usia yang memang banyak kekurangan, banyak kealfaan, maka tutup kekurangan kehidupan kita dengan memperbanyak subhanallah walhamdulillah astagfirullahaladzim. Perbanyak baca itu. Karena Rasulullah SAW ketika di usianya 63 tahun dan sudah diinformasikan ajalnya sudah dekat. Jadi kalau para nabi ajalnya ya diberitahu masanya. Ya, masa Anda tinggal sebentar lagi. Dan beliau diajarkan itu subhanallah walhamdulillah Allah astagfirullah. Dan Aisyah radhiyallahu anha mengatakan di penghujung hayat beliau lebih banyak mengucapkan kalimat ini. Ya, maka dari itu ya sehabis kita baca Quran, kita berdoa segala macamnya, ya awali dengan istighfar, tutup dengan istighfar. Ya. Baik, saya akan bahas tentang kosakata dalam Al-Qur'an dan perbedaan-perbedaannya. Nih. Pertama, kita sering mendengar kata khalaqa. Khalaqa artinya menciptakan. Ya, kata khalaqa ini adalah bentuk kekhususan. Ya, kekhususan yang hanya Allah memilikinya. Ya. Sedangkan padanan katanya atau sinonim katanya ja'ala. Tapi ja'ala ini memiliki makna yang ya berbeda dengan khalaqa. Kalau khalaqa betul-betul menciptakan. Ya, dan memang tidak ada yang mampu melakukan itu hanya Allah. Sedangkan ja'ala bisa saja dilakukan oleh makhluk, juga bisa dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ja'ala ini lebih pada menciptakan sesuatu dan menimbulkan dampak, menimbulkan efek. Ya. Lalu hasil berikutnya muncul. Misalkan Allah mengatakan walladzi ja'ala asy-syamsa dhiya'a wal qamara nura. Dialah yang menciptakan matahari memiliki dhiya. Dhiya itu adalah cahaya yang panas. Sedangkan qamara nur kalimatnya dan ya rembulan nur. Nur ini berbeda dengan dhiya. Kalau dhiya ini cahaya asli yang muncul yang keluar dari matahari. Ya, sedangkan nur, kata nur dalam Al-Quran ini adalah pantulan. Cahaya yang memang munculnya bukan dari dirinya. Ya, tetapi dipantulkan dari pemilik cahaya yang sesungguhnya. Ya. Biasanya Allah nurus samawati wal ardh. Allah itu nurnya langit dan bumi. Karena cahaya langit dan bumi semuanya sumbernya dari cahaya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ketika Allah mengatakan ja'ala berarti ketika membuat sesuatu menghasilkan suatu dampak. Ya. Dalam Al-Qur'an ada kalimat fatir, fatirus samawati wal ardh. Ini juga artinya beda. Pencipta juga, tetapi sudut pandangnya fatir. Kata fatir ini asal katanya fatara itu ya turu itu artinya awal mula. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang pertama kali menciptakan langit dan bumi dan tidak ada siapapun ya di langit dan di bumi yang lebih dulu menciptakan langit dan bumi, tidak ada. Tapi Allah lah pertama-tama. Kata fatir itu pencipta yang pertama kali, penemu pertama kalau bahasa kita kan gitu. Ya, kata fatirus samawati wal berarti Allah lah pencipta pertama langit dan bumi. Kalimat yang lain dalam Al-Qur'an ada kata badi'. Badi' kita sering kenal dengan bid'ah ya. Ya, yang sering ngaji mungkin kenal arti apa itu bid'ah. Bid'ah itu sesuatu yang baru, yang belum ada
contohnya. Allah Subhanahu wa taala disebutkan salah satu sifatnya adalah badi', yaitu pencipta. Pencipta sesuatu yang belum pernah ada modelnya. Ya. Kalau kita membuat mobil yang keluaran sekarang ada model pertamanya. Jadi mobil-mobil baru yang sekarang sebenarnya ada pendahulunya. Tapi Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi ya tidak memiliki model sebelumnya, tetapi langsung kun fayakun. Makanya Allah mengatakan badi'us samawati wal ard. Allah pencipta langit dan bumi yang belum pernah ada modelnya, begitu. Ya, jadi kalau kita mengenal bahasa Arab, asal katanya jadi pemahaman kita luas. Ada kata lain seperti bari'u. Ya, seperti dalam surah Al-Baqarah, fatubu ila bari'ikum. Ya. Fatubu ila bari'ikum. Bertobatlah kepada bari'ikum. Bari'ikum artinya bari'u artinya khalaqa. Ya. Sampai hampir mirip dengan kata khalaqa. Ya. Jadi inilah kata-kata sinonim kata dalam Al-Qur'an yang kadang-kadang artinya sama tetapi sudut pandangnya yang kadang-kadang ya kurang dijelaskan sehingga kita memandang sama kata itu tetapi berbeda. Ya. Baik, saya akan menjelaskan tentang surat Al-Fatihah tentang alhamdu. Ya, alhamdu ini adalah asyukrun lillah, sebuah kalimat syukur. Ibnu Jarir At-Tabari ya, Ibnu Jarir At-Tabari mengatakan sana'un asnabihi ala nafsihi wa fi dhamnihi amrun ibaduhu an yasnu alaihi. Jadi alhamdu adalah kalimat terbaik. Kalimat terbaik yang Allah telah pilih untuk dirinya, untuk Allah Subhanahu wa taala, di mana ya ketika Allah mengatakan alhamdu, kandungan maknanya adanya sebuah perintah bagi kita semuanya untuk banyak mengucapkannya, mengucapkan alhamdulillah. Ya. Sekarang kita akan murojaah apa bedanya alhamdu dengan alhamdulillah dengan asyukur, dengan syukur. Ya, kalimat alhamdulillah dengan kalimat syukur memiliki tinjauan kesamaan dan perbedaan. Kalau kesamaannya alhamdulillah dengan asyukur adalah satu kata yang ya sama-sama ucapan rasa syukur. Biasanya orang yang bersyukur mengucapkan alhamdulillah. Dan ya alhamdulillah bisa digunakan bentuk ungkapan rasa syukur ya. Tetapi dalam penerapan realitanya memiliki perbedaan. Kalau alhamdulillah ini lebih luas dibandingkan syukur. Contoh misalkan kalau ucapan alhamdulillah dalam realitanya dalam segala hal kondisi apapun yang terjadi pada diri seseorang, dia tetap mengucapkan alhamdulillah. Seseorang yang terkena musibah sekalipun, dia tetap mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Karena tidak ada celah bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, semua pujian apapun yang terjadi. Ya. Dan Allah Arhamur Rahimin. Ya. Seperti Nabi Ayub yang dia terkena penyakit yang luar biasa, dia tetap mengatakan Rabbi anni masani yadur wa anta arhamur rahimin. Ya Rabb, aku terkena suatu gangguan syaitan, terkena penyakit dari gangguan syaitan. Tetapi engkau arhamur rahimin. Ya. Karena memang beliau memandang karunia Allah demikian besar, maka tetap saja dia malu untuk meminta kesembuhan dan dia mengucapkan alhamdulillah. Ya. Tetapi syukur pada penerapan realitanya tidak terjadi kecuali dalam kondisi seseorang hanya mendapatkan karunia. Ketika mendapatkan karunia, dia bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillah. Berarti kalimat alhamdulillah di sini adalah kalimat syukur. Sedangkan kalimat ketika seseorang terkena musibah, dia mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal, bukan bersyukur, tetapi memang tetap ya kalimat pujian kepada Allah Subhanahu wa taala.
Nah, dalam penggunaannya, kalau alhamdulillah biasanya diucapkan dengan lisan. Ucapan alhamdulillah dengan lisan. Sedangkan makna syukur bisa saja dengan lisan, bisa dengan perbuatan, dan juga dengan bentuk apapun. Ya, lebih secara penggunaannya syukur lebih banyak. Ini kata alhamdulillah. Nah, alhamdulillah dikatakan alhamdulillah kalimatun syukur. Kata Ibnu Abbas. Alhamdulillah kalimat syukur. Wa idza qala al-'abdu, jika seseorang mengucapkan alhamdulillah, seolah-olah dia mengatakan syakarani abdi. Ya, maka Allah mengatakan syakarani abdi, hambaku bersyukur kepadaku. Jadi ketika kita mengucapkan alhamdulillah, dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan dari Imam Ahmad, ia mengatakan, ya Rasulullah, ala anshuduka Muhammadin hamdah biha Rabbi tabaraka wa ta'ala. Ya. Ajarkan kepadaku tentang satu kalimat yang aku ingin memujinya, memuji Allah Subhanahu wa taala. Maka ya Rasul mengatakan, ama inna rabbaka yuhibbul hamd. Bahwasanya Rabb kalian sangat mencintai kalimat alhamdu. Maka alhamdu ini adalah kalimat terbaik yang Allah ajarkan. Afdalud dzikr la ilaha illallah. Dikatakan bahwasanya zikir yang paling afdal adalah la ilaha illallah. Wa afdalud du'a, dan doa yang paling afdal adalah ucapan alhamdulillah. Maka setiap seorang yang berdoa biasanya mengucapkan alhamdulillah, ya Allahumma lakal hamdu kulluh wa lakal mulku kulluh biyadikal khairu kulluh wa laika yurja'ul amru kulluh. Semuanya pujian-pujian untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan dikatakan di sini, ma an'amallahu ala abdin ni'matan, tidak ada karunia yang paling besar didapatkan oleh seseorang ketika dia mengucapkan alhamdulillah. Illa kana alladhi a'ta afdala mimma akhadha. Ketika dia mengucapkan kalimat ini, maka sesungguhnya yang didapat, yang diberikan jauh lebih banyak, jauh lebih baik dibandingkan apa yang diambilnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, ya ketika kita mengucapkan alhamdulillah, ini sebetulnya ajakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan bagaimanapun kondisi kita, dan kalimat alhamdu adalah kalimat penyempurna yang akan menyempurnakan kehidupan kita. Bahkan dalam hadis yang disebutkan alhamdulillah tamlaul mizan. Jadi nilai pahala kalimat alhamdulillah tamlaul mizan. Ini kalau ditakar dalam timbangan kelak pada hari kiamat, ucapan alhamdulillah ini bisa mencukupi. Bisa mencukupi, bisa memenuhi timbangan itu. Ya. Bahkan kalau ditambah subhanallah tamla'a atau tamla'u ma bainas samawati wal ardh. Kalau diucapkan alhamdulillah wa subhanallah, maka ini setara nilainya bisa menutupi antara langit dan bumi. Ya, maka dari itu ya pahami betul kalimat alhamdulillah adalah kalimat terbaik yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada kita. Maka jangan malu-malu ya ketika kita mengucapkan di dalam diri sendiri, bersama orang lain, di tempat umum, mengucapkan alhamdulillah. Ya, pujian-pujian yang terbaik yang kita ucapkan adalah alhamdulillah. Maka masalah apapun yang kita hadapi, maka ucapkan ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, sebagai bentuk ya pemujian kepada Allah Subhanahu wa taala, pengagungan, dan inilah kalimat yang paling dicintai. Bahkan kalau mau ditambahkan ya Rasul mengabarkan ada dua kalimat yang ringan diucapkan tapi berat di timbangan dan sangat dicintai oleh Ar-Rahman, oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalimatnya subhanallah wa bihamdih subhanallahil azim. Ya, subhanallah wa bihamdih subhanallahil azim. Ya, maha suci Allah dan pujian untuknya, ya subhanallahil azim, dan maha suci Allah yang maha agung. Jadi kata subhanallah pasti dikaitkan dengan alhamdulillah. Ya, pensucian
dan pujian untuk Allah Subhanahu wa taala. Demikian itu saja yang mungkin ya bisa kita sampaikan di tafsir Al-Fatihah di kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ajarkan kita untuk senantiasa ingat untuk berzikir, mengucapkan alhamdulillah dalam kehidupan kita. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Ayo, siapa? Biasanya Pak Ahmad. Mau tanya Ustaz? Iya, Ya. Pak. Sangat bagus sekali surah Al-Fatihah dimulai dengan Alhamdulillah. Saya kira itu suatu pengakuan yang luar biasa. Tapi pertanyaan saya adalah, kenapa di dalam zikir dimulai dengan Subhanallah walhamdulillah, bukan dari Alhamdulillah, Subhanallah, wallahu. Gimana Ustaz? Ya. Wallahu alam, kalau tentang urutan itu kenapa harus subhanallah dulu atau alhamdulillah. Ya. Secara umum ya memang kalau alhamdulillah ini ya sudah ditetapkan sebagai kalimat terbaik, dan memang pengucapan subhanallah dengan alhamdulillah ini sangat beriringan. Ya, seperti dalam surat An-Nasr tadi, fasabbih, tasbih, baca subhanallah kan? Ya. Fasabbih bihamdi wastaghfir. Memang ya perintah untuk memulai zikir itu diawali dengan subhanallah walhamdulillah kalau berzikir, sebagaimana ayatnya surat An-Nasr. Tetapi ya dalam surat Al-Fatihah adalah Allah mengajarkan kepada kita ketika kita berdoa, ketika kita memohon kepada Allah, awali dengan kalimat pujian dulu. Ya, memuji dulu. Ya, Allahnya dipuji dulu, disebutkan sifat-sifat yang paling dicintainya, baru utarakan keinginannya. Ya, makanya sampai Allah mengatakan dalam hadis qudsinya, wali abdi mas'al, dan untuk hambaku kalau dia menerapkan ini, rangkaian seperti ini, pujian Ar-Rahmanir Rahim, pengagungan Maliki Yaumiddin, dan menunjukkan komitmen, ya sumpah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, baru minta ihdinas siratal mustaqim. Ini Allah mengajarkan kalau berdoa rangkaiannya begini. Tetapi kalau berzikir ya sebagaimana dalam ayatnya, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Ya, puji, ya cucikan dulu. Subhanallah walhamdulillah astagfirullah. Ini yang mungkin bisa saya jawab ya ketika berdoa secara khusus. Memang ketika kita mengutarakan keinginan, puji dulu Allah. Ketika kita berzikir, ya sucikan dulu Allah Subhanahu wa taala. Lalu puji dan yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustaz. Pak Ahmad, ya silakan. Ustadz, kalau kita sudah berniat gitu untuk meninggalkan suatu keburukan gitu ya. Kemudian tuh hanya 3 hari, seminggu bertahan, udah gitu tergoda lagi gitu. Gimana tuh caranya supaya tidak tergoda lagi itu? Ya, seseorang memang tidak bisa menjamin dirinya berada dalam keistiqomahan. Ya, kecuali Allah memberikan taufik. Ya, seseorang yang sudah berniat lalu terjerumus, dan memang watak manusia begitu. Makanya kan dalam sebuah hadis dikatakan ya bahwasanya kulun nas khata'un, setiap orang pasti khata', pasti terjadi. Itu memang sudah karakter bawaan ya. Dari sononya begitu bahasanya. Ya, bahkan al-insan mahalul khata' wa nisyan. Orang itu letaknya, tempatnya salah dan lupa. Ya, kesalahan dan suatu kealpaan, kelupaan memang suatu yang memang menjadi bagian terpenting ya dalam sisi kehidupan manusia yang perlu kita pahami, bukan suatu hal yang dibanggakan, tidak. Memang kita harus paham di sini. Makanya Allah sampai mengatakan ya dalam surat Az-Zumar, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Katakanlah kepada hamba-hambaku yang mereka melampaui diri mereka sendiri dan menzalimi diri mereka sendiri.
Apa katanya? La taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa. Ya. Jangan putus asa. Putus asa di sini maksudnya adalah setiap kali kita salah, segera tobat. Pasti salah lagi, tobat terus. Karena Allah mengatakan, innallaha yaghfirud dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Ya, sesungguhnya Allah akan mengampuni semua dosa dan Dia adalah Maha Ghafur, Maha Rahim. Makanya salah satu sifat Allah, nama Allah adalah Al-Ghaffar, At-Tawwab. Al-Ghaffar dan At-Tawwab adalah kalimat yang bermakna sangat mendalam. Artinya kata At-Tawwab itu adalah Allah yang terus berulang kali memberikan ampunan selagi si hamba itu memiliki keyakinan kalau dia bertobat diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap kali dia salah, dia bertobat, setiap kali itu pula Allah mengampuni. Ya, maka dari itu ya ketika setiap kali salah langsung saja, karena hidayah yang paling besar ketika seseorang yang melakukan kesalahan taubat. Ya, taubat dan sembunyikan ya kekeliruan kita, kesalahan kita jangan diumbar. Dan terus memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diistiqomahkan. Ya, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Ini yang harus dibaca. Atau ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala ta'atik. Ya, wahai yang membolak-balikan hati, tetapkan hati saya dalam ketaatan. Ya, kita hanya berusaha untuk berdoa semaksimal mungkin. Ya, pada waktunya boleh jadi Allah Subhanahu wa taala akan ya berikan keistiqomahan sehingga kita meninggalkan secara total. Ya, dan meninggalkan maksiat yang memang tidak kita sukai lebih mudah dibandingkan maksiat yang memang berkaitan dengan hati. Ya, maksiatnya lebih kita cintai, ya. Sulit sekali. Ya, misalkan contoh, mohon maaf kalau memang masih ada di bapak-bapak, masalah rokok gitu ya. Ini rokok itu bukan enggak sepele ya. Orang nggak bisa mudah mengatakan tinggalkan rokok. Ini masalahnya sudah kecintaan, kecenderungan jiwa. Ya, makanya seseorang yang dia meninggalkan kemaksiatan yang sebetulnya ia cintai, ya ini berbeda dengan maksiat yang memang dia memang dari awal juga nggak suka dia mah gitu ya. Ya, maksiat yang dia cintai memang sudah melekat dalam jiwanya, ketika ditinggalkan maka tidak ada balasan kecuali Allah akan berikan manisnya iman dalam kehidupannya. Wallahu a'lam bishawab. Allah, amin. Ada lagi? Coba lagi? Nggak ada. Masih ada waktunya, Ustadz. Iya, silakan. Saya kira kita sudah pernah mendengar dan membaca mungkin ya hadis yang mengatakan tentang dosa yang dilakukan oleh siapapun yang berada pada rangkaian barang-barang yang haram. Ya, disebutkan kan bahwa yang membawanya, yang memfasilitasinya, yang pokoknya misalnya ini produksi hammer misalnya ya. Jadi semua itu orang kena dosanya, yang membawanya, yang memfasilitasinya dan seterusnya. Itu apakah ada tingkatan dosa-dosanya Pak Ustadz dibanding yang katakanlah meminumnya atau yang memproduksinya gitu ya? Atau sama saja semuanya dosanya itu? Sepanjang dia berada di rantai pengadaan ya, memproduksi barang-barang haram itu. Secara umum informasinya tidak membedakan antara yang memproduksinya, semuanya dihukum sama karena memang ini bentuk ya namanya kemaksiatan secara terorganisir. Maka yang letaknya ya di bawah maupun di atas memiliki kedudukan yang sama seperti riba. Ya dikatakan dalam hadis kan semuanya sama, antara yang meminjamkan, yang mengambil ribanya, yang catatnya, yang semuanya terorganisir, terlibat di situ dihukumi sama semuanya. Ya, ketika memang secara umum ya, tetapi ketika ya dia yang bersangkutan misalkan paham, tahu, dan dia zalim, sudah tahu kalau perbuatan itu haram,
dan dia sengaja ingin ya melakukan itu karena mencari keuntungan dunia, tentu dengan niatan ini ya bertambah buruk, ya lebih kembali kepada niatan, dan bisa jadi berkurang karena memang boleh jadi ya dia menganggap ya tidak ada suatu jalan lain misalkan kecuali bisnis itu, ya dia belum memiliki suatu ketawakalan yang kuat, karena memang untuk pindah dari pekerjaan yang haram kepada pekerjaan yang halal butuh hidayah, butuh ketawakalan yang kuat, ya. Dan memang inilah yang sulit dialami oleh orang-orang, karena setan akan menakut-nakuti dia dengan kefakiran, kebelangsakan, gitu, kemiskinan, ya, dibandingkan dia mencari karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi secara umum ketika penyebutan hadisnya antara yang mencatatnya, menjaganya, mengirimnya, semuanya yang produksinya, hampir semua hadis itu menyebutkan sama. Ya, kondisinya. Ya, hanya saja pada penerapan realitanya di lapangan tentu kita juga tidak bisa memukul rata. Ya, karena ada orang-orang yang memang tidak sama kondisi, ya, kondisinya. Boleh jadi dia memang terpaksa dan yang segala macam dia paham. Seperti seorang yang bekerja, ya misalkan di bank ribawi, itu dia paham betul. Cuman memang ya ada kekhawatiran. Ya, dan ini waswas syaitan. Kekhawatiran yang menggelayuti dirinya dan keluarganya. Dia takut dicaci, takut keluarganya berantakan, anak-anaknya dan segala macamnya. Ini kan satu hal ketakutan-ketakutan yang memang dampak yang juga memang dipandang ya suatu hal yang wajar bagi seseorang, ya. Dan memang hijrah itu sangat berat, gitu ya. Makanya katakan wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muragaman katsir wasah. Dan siapa yang hijrah pasti akan dapati suatu rintangan-rintangan dan halangan-halangan yang sangat luas sekali, sangat banyak sekali. Ya, kecuali dia betul-betul mengikhlaskan semuanya, maka Allah akan mudahkan. Wallahu a'lam bishawab. Kalau khair Ustaz. Ya. Ya, mungkin itu saja yang kita bahas di pagi hari ini. Mohon maaf atas kekurangan dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah menjadikan Al-Qur'an sebagai ya qurrata ayun, pelipur lara yang menghilangkan kegundah-gulanaan kita dan diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa membacanya ya di waktu siang, di waktu malam, dan mengajarkan pada kita di saat kita lupa dan mengingatkan kita dalam kondisi apapun untuk senantiasa mengingat Allah dengan membaca Al-Quran. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan. Saya undur diri. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima Mangga kasih. pamit. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini saya punya masalah nih, videonya nggak bisa hidup. Nggak tahu kenapa ini ngadatnya. Apanya? Video? Videonya. Jadi ini Ya, gambar betul. aja. Hah? Enggak, gambarnya bisa. Oh, enggak bergerak ya? Iya, iya. Nggak tahu nih ada apa. Iya, iya. Enggak apa-apa. Yang penting jalan lancar. Salah ya. Amin. Oke, terima kasih banyak. Sami-sami. Assalamualaikum. Jazakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.